Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Sorry. Ya, kita panjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi di mana kalian semuanya berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian dari kalian semuanya aku tidak bisa sebut satu persatu namanya. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasihku pada kalian semuanya atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk yang mendoakan, yaitu kalian semuanya. Sebagai sama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dipersori, lagi perubahan cuaca ini. Kalau fisik tidak kuat ya seperti ini. Kadang-kadang kalau kecapean batuk-batuk. Dan kalau kita sholat jamaah seperti subuh tadi di Langgar tuh mulai banyak yang batuk-batuk. Ya, perubahan iklim ya. Oke, kita lanjutkan kajian kita dengan tajuk kera yang bagaimana ya. Kera ya yang bagaimana. Gitu kan? Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 65. Serinya 3. Ini sebetulnya gimana ya? Makanya berulang kali aku pesankan kalau lihat kajian di sini itu jangan datang pergi. Nanti kamu bingung sendiri. Judulnya memang ini, tapi ini juga kurang tepat karena aku akan menjelaskan hal yang lain untuk mendukung kalian bisa menerima penjelasanku tentang kera yang bagaimana. Karena apa? Kalau tidak aku jelaskan dulu, aku langsung masuk ke sini, itu kalian resistensinya tinggi. Ya, resistensinya tinggi. Aku jelaskan lagi. Judul kajian kita memang ke sini. Kera yang bagaimana? Ya.
itu merujuk kepada Quran surat Al-Baqarah surat 265 dan kita masuk seri ketiga. Cuman aku tidak mau menjelaskan ini dulu. Ya. Aku akan menjelaskan hal yang lain yang itu nanti menjadi pendukung untuk kamu memahami apa yang mau aku sampaikan tentang ini. Ya. Kalau itu nggak tak jelaskan, langsung masuk ke sini, kalian resisten nanti. Menolak itu tinggi, daya tolaknya tinggi. Makanya, perlunya kalau ngaji di sini itu dia harus runut. Nggak bisa lihat nggak. Itu mending nggak usah lihat aja gitu loh. Gue nggak butuh kok yang namanya kuantitas banyak viewer gini-gini gitu. Kalau memang harus memilih antara kuantitas dan kualitas, gue milih yang kualitas. Seperti waktu gue ngajar dulu, gue nggak perlu mahasiswa gue banyak gitu, nggak. Walaupun dikit asal pinter gitu, gue sudah alhamdulillah. Tapi memang idealnya ya kualitas ya kuantitas, itu kan ideal. Sejak dahulu kala yang namanya ideal itu belum tentu bisa tercapai, sehingga kita harus melakukan pilihan-pilihan antara yang ada. Sekali lagi, idealnya sih kita itu ya kuantitas dan kualitas. Tapi kalau aku harus memilih antara kuantitas dan kualitas, karena ideal itu tidak bisa tercapai, ya tentunya aku harus memilih yang kualitas. Sama seperti aku ngajar dulu jadi dosen. Aku nggak perlu mahasiswa banyak gitu, enggak. Sedikit tapi otaknya cerdas, tak kasih tak ajar ini ngerti gitu. Nah, itu aku senang. Cuman sih secara idealnya itu memang ya mahasiswanya banyak, ya pinter-pinter kan gitu. Sama dengan di sini, idealnya itu ya viewernya banyak supaya iklannya banyak, kontribusi dari YouTube-nya banyak, ya. Tapi ya yang banyak itu jangan buih, tapi ya pinter-pinter juga. Itu kan ideal. Apakah ideal itu selalu tercapai? Enggak. Makanya kita harus ada pilihan. Ya, antara kualitas dan kuantitas. Ya, kalau harus memilih itu, aku mending milih yang kualitas. Ngaji di sini tuh yang runut, yang bener-bener gitu loh. Kalau enggak, hanya datang pergi dalam, mending pergi aja, nggak usah datang ke sini gitu. Itu jangan diartikan bahwa aku tidak memerlukan kuantitas, ya perlu. Tapi kalau kondisi harus memilih, karena yang ideal itu tidak tercapai, aku milih yang kualitas. Ya. Karena ini komen yang masuk ya, itu ada yang marah-marah sama aku, karena dia goblok aja. Padahal sudah dijelaskan begitu, cuman kan dia nggak runut. Itu yang baru masuk, baru satu kali komen. Coba aku lihat di sini ya. Kamu bisa lihat di kajian kita tentang Profesor Musli Saron itu ya. Kemudian marah-marah dia. Bentar, aku ini gini, kalau datanya nggak valid gitu, aku lihat, aku carikan dulu. Nah ini di kajian Prof Mose Saron ya, dalam kurung Islam Muslim itu ya, kajian kita beberapa waktu yang lalu. Ini ada yang komentar begini, Islam itu jalan yang lurus, syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Adapun Muslim adalah orang yang menjalankan syariat itu. Nabi itu memang Islam. Aneh ini orang asal ngomong. Lihat. Dia yang goblok, orang lain yang disalahkan. Ya, karena dia tidak mengikuti kajian secara menyeluruh. Padahal aku sudah kasih guiding. Lihat, semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi itu Islam. Kalau kemarin kan aku tinggal mengupas sedikit saja, karena itu pernah kita kaji. Intinya kita akan menduduk permasalahan bagaimana tanggapan publik yang para tokoh aja bisa keliru tentang penjelasan Prof
Moses Sharon, ya kita ambil dari TV 7-nya Israel, gitu loh. Bahwa yang dia tekankan itu Muslim, dan semua itu Nabi itu memang Muslim. Yang kesalahan kita terus menarik Muslim itu Islam automatically, itu kan salah. Muslim automatically Islam itu setelah Paskah abad ke-7. Kalau pra abad ke-7 ya tidak ada orang Islamnya aja belum lahir kok. Nah, dia nggak ngerti karena dia memang nggak ngikuti kajian. Tiba-tiba masuk marah. Yang goblok dia marah sama orang. Ini orang goblok itu begini. Seharusnya argumentasi itu dilawan dengan argumentasi. Bukan aneh nih orang asal ngomong kepalamu itu ngomong. Kau yang goblok orang asal ngomong. Ini kalau debat zamanku ya di darat, gue jadikan sansak orang seperti ini. Nah, ini juga begitu, ya. Kamu harus aktif. Kalau datang pergi sulit. Karena untuk menjelaskan ini aku perlu menjelaskan yang lain, gitu ya. Maka tajuknya aku ganti, tapi masih dalam satu kesatuan, satu rangkaian. Ya. Oke. Kita akan ke sana ya. Berarti seri 3 itu gini loh. Aku akan menjelaskan in kuntum, ya. Karena banyak yang salah memahami in kuntum. Ya. In kuntum, ya. Supaya kalian jangan menuduh mana laku. Al-Quran itu menyerang ahli kitab Yahudi Nasrani, pokoknya jelek lah. Jangan menuduh Al-Quran begitu. Jangan menuduh Al-Quran itu tidak memberikan apresiasi kepada ahli kitab. Itu yang gue kagak mau. Kita itu biasanya cenderung a priori, ya, bisa jadi karena kegoblokan itu tadi, bisa jadi karena ya informasi yang dia terima ndak total gitu loh. Terus contohnya bersikap terhadap Yahudi aja. Pokoknya Yahudi itu salah semua. Pokoknya Yahudi buruk semua. Nanti anaknya jatuh yang disalahkan ya Yahudi. Nggak boleh begitu. Kita kan disuruh berbuat adil. Yahudi itu ada yang baik, ya ada yang brengsek. Yang brengsek kita bilang brengsek, yang baik ya kita bilang baik. Kan aku sudah ajarkan, ada Yahudi teologis, ada Yahudi politis. Yang bajingan-bajingan itu kan yang Zionis politis itu. Jangankan kita, orang rabinya aja ditendangi kok sama polisinya. Ada, aku dikirimin videonya itu. Ya. Tapi kan repot karena aku melawan publik. Publik itu sudah beroposisi ya terhadap apa yang aku sampaikan. Perang yang sekarang terjadi antara Israel dan Palestina itu bukan perang agama. Itu perang rebutan warisan antara dua anak, gitu aja lah, gampangnya gitu. Jangankan masjid, gereja pun dihajarkan. Jangankan gereja, rabinya sendiri ditendangi sama polisinya. Itu loh, ya. Cuman kan aku melawan publik dan aku ajak kalian melawan publik, kita harus siap. Ya. Seperti ini Muslim dan Islam. Publik sudah mengatakan setiap Muslim pasti Islam. Iya, tapi itu lihat tempus deliktinya. Jangan seperti si goblok itu. Nggak pernah ngaji di sini tiba-tiba protes. Orang ini ngomong apa? Lalu ngomong apa? Gitu loh. Seharusnya dia kalau mau melawan aku ajukan argumentasinya. Bukan asal ngomong begitu. Nah, itu efek karena ngajinya ndak runut. Gitu loh. Nah, seperti ini ya. Aku akan menjelaskan in kuntum.
Ini loh. Jadi 3P. Gitu ya cirinya ya. In kuntum ya. Pertanyaan gue, apakah Al-Quran itu mendiskreditkan ahli kitab saja, ataukah Al-Quran itu juga memberikan apresiasi terhadap ahli kitab? Satu, ya, mendiskreditkan. Dua, mengapresiasi. Tiga, mendiskreditkan dan mengapresiasi. 1+2. Mana? Kalau gue tanya ini, posisi Al-Quran seperti apa? Lihat ini. Orang selalu fokusnya ke sini, bahwa Al-Quran itu mendiskreditkan ahli kitab. Guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mengajarkan juga selalu memberikan stressing pointnya di sini. Jadi santri-santrinya, generasi-generasi muda berikutnya, ya, calon-calon pengganti kita, ya, kita kan bakalnya akan selesai nih qaid semua kan. Generasi-generasi Islam kita itu akhirnya tercekoki bahwa pokoknya yang namanya ahli kitab itu selalu didiskreditkan dengan Al-Quran. Itu yang ada di publik. Ya, maka gue kembangkan lagi, apakah benar Al-Quran itu selalu mendiskreditkan ahli kitab? Pilihan satu. Apakah benar Al-Quran itu selalu mengapresiasi ahli kitab? Pilihan kedua. Pilihan ketiga, Al-Quran itu yang mendiskreditkan, ini satu ini, ahli kitab, tapi ya juga mengapresiasi ahli kitab. Mendiskreditkan ini tepat nggak ya aku pakai kata ini ya? Jadi intinya gini loh, memberikan pandangan positif, memberikan pandangan negatif, gitu aja lah. Ya, kalau mendiskreditkan kurang tepat, nanti kamu cari kata apa yang paling tepat untuk yang aku maksud itu ya. Atau gampangnya, apakah Al-Quran selalu memberikan penilaian negatif terhadap ahli kitab? Apakah Al-Quran selalu memberikan penilaian positif terhadap ahli kitab? Apakah Al-Quran memberikan penilaian positif dan negatif terhadap ahli kitab? Nah, itu maksudnya ya. Nanti kalau ini kurang pas ya tinggal diganti saja. Yang penting otakmu ngerti gitu, ojo goblok ngaji ning aku. Ya. Nah, sementara ahli kitab itu sebetulnya gini ya. Kalau kita sudah berbicara ahli kitab, otak kita langsung lari ke Yahudi dan Nasrani. Itu juga harus dilihat tempusnya. Kalau tempusnya ketika Islam belum disampaikan, ya memang benar. Tapi ketika Islam sudah disampaikan, sebetulnya ketika bicara ahli kitab itu hati-hati. Ahli kitab itu apa? Kan orang yang menerima kitab. Lah kita ini kan menerima kitab. Kalau saudara tua kita itu Torah, kemudian Injil, mereka itu yang menerima kitab. Makanya disebut ahli kitab. Tapi jangan lupa, kita juga ini ahli kitab. Setelah tempus delictinya itu abad ke-7. Jadi bukan mereka saja ahli kitab, kita pun ahli kitab. Hati-hati, sama dengan kapan Islam menjadi Muslim, Muslim menjadi Islam, otomatis itu kapan? Itu kan tergantung tempus delictinya. Waktunya kapan? Jadi kalau kita bicara ahli kitab, biasanya publik begini. Yahudi, Nasrani, atau Kristen. Dia nggak tahu bahwa kita juga Islamnya ahli kitab. Karena ahli kitab itu artinya orang yang menerima kitab. Tetapi ketika tempusnya itu pra
pra itu artinya sebelum ya, bukan pasca abad ke-7. Ya ahli kitab itu memang Yahudi dan Nasrani. Artinya ketika kamu menemukan kata ahli kitab, diksi ya, lihat narasinya kemana gitu loh, baru kamu bisa simpulkan. Ya, karena kita secara umum biasanya kalau ahli kitab ingatannya sudah Yahudi dan Nasrani juga. Kita lupa bahwa kita juga ahli kitab sebetulnya. Oke ya. Oke. Anak ngapus gue. Ya udah ya. Oke. Sekarang gue mau tanya. Al-Quran itu memberikan informasi positif nggak terhadap ahli kitab? Coba. Yang kita bicarakan kan ahli kitab, yaitu Bani Israel kan dikutuk jadi kera itu. Pertanyaan gue, Al-Quran itu memberikan pandangan positif nggak sih sama ahli kitab, atau pokoknya ahli kitab negatif gitu? Jadi kagak pernah diapresiasi tapi harus didiskreditkan terus gitulah. Ya. Nah, kita coba cari. Jadi kita berusaha melihat apa yang disampaikan Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat berapa ini? 47. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, azkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anifadoltukum alal alamin. Kita mulai. Anifadoltukum alal alamin. Ya. Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Nah, nanti sama penerjemah itu dikasih dalam kurung. Pada masa itu. Nah, dalam kurung itu sudah menggiring opini kita sebagai pembaca terjemahan. Masalahnya dalam kurung itu benar nggak? Dia bisa benar, bisa salah. Kan itu sudah penafsiran ya. Kalau kamu setuju dengan penafsirannya, ya kamu ambil. Kalau enggak, ya kamu isi apa? Orang itu dalam kurung kok. Lengkapnya kan begini, seperti yang tadi. Ya Bani Israel ilazkuru nikmati ya lati an'amtu alaikum wa anil fadoltukum alal alamin. Sudah, titik di situ. Kalau kita terjemahkan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, nikmatnya Allah yang telah aku berikan kepadamu, yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan itu ada ya. Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Titik, sampai di situ. Nah, terus di dalam kurung, pada masa itu. Ya, itu terserah, kamu mau setuju, monggo ambil yang pada masa itu. Kalau kamu nggak setuju, misalkan, enggak, sekarang juga kelebihannya Bani Israel itu masih tampak kok. Ya monggo silakan, nggak apa-apa. Artinya kita boleh menerima dan menolak yang di dalam kurung. Kalau kamu punya alasan tolak, ya tolak. Kalau kamu menerima, ya terima, nggak ada masalah. Ya, tapi yang jelas ayat itu berbunyi, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu.
Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Titik. Terus kamu protes, ya gimana mau protes, lah itu otoritas Allah. Kalau bisa sih ya Allah ganti aja lah, jangan Bani Israel itu bajingan itu. Siapa? Indonesia saja, bangsa Indonesia. Ya nggak bisa. Posisi kita terhadap Al-Quran given, itu hak otoritasnya Gusti Allah gitu. Seperti ketika malaikat mengajukan usul. Kalau bahasa kita gampangnya kan, ngapain juga ya Allah bikin-bikin itu manusia itu jadi khalifah, sudah kami aja cukup taat kepadamu. Akhirnya usulnya dibantah sama Gusti Allah. Sama dengan ini. Kalau kita boleh usul sih, ya Allah kenapa Bani Israel ya Allah? Ya memang sih ada yang baik ya Allah, tapi yang bajingan juga ada loh. Pokoknya kami ini, apa, bangsa Indonesia. Tapi kan nggak bisa begitu. Nih, hari ini aku puasa, jadi nggak ada kopi. Nih. Ya. Ini sebagai trigger, aku jelaskan kepada kalian, supaya jangan berpikir bahwa Al-Quran itu selalu memberikan pandangan negatif terhadap ahli kitab. Kalau di sini konteksnya Yahudi, ahli kitabnya kan ada Yahudi, ada Nasrani. Enggak, ya, enggak begitu, ya, bahwa Al-Quran pun memberikan pandangan yang positif terhadap ahli kitab. Contohnya ini kan informasi positif. Ya kalau yang kera yang sedang kita bahas ya informasinya negatif gitu loh. Jadi ya positif ya negatif. Kelebihannya ya disampaikan, kekurangannya juga disampaikan oleh Al-Quran. Jadi kamu memandang ahli kitab itu persis sebagaimana Al-Quran sampaikan gitu. Nah pertanyaannya, ada nggak ayat lain? Di ayat yang lain ada nggak Allah mengapresiasi ahli kitab kecuali di sini? Ada satu ayat, tapi itu kalau aku sampaikan akan menjadi pertarungan pemikiran yang dahsyat. Makanya aku jelaskan dulu apa itu in kuntum. Itu loh maksudku. Tapi setidaknya kamu tahu bahwa sekarang ini kamu tahu Al-Quran juga memberikan pandangan positifnya terhadap ahli kitab, tidak hanya pandangan negatifnya. Itu intinya. Ya. Sekarang di mana di ayat lain selain Al-Baqarah 247 ini Al-Quran memberikan pandangan positifnya terhadap ahli kitab? Itu masalah yang sedang kita selesaikan. Dan itu terkait dengan satu diksi dalam sebuah narasi yang biasanya nggak tahu. In kuntum ini dua diksi ya. In kuntum. Ya, tugas kamu coba cari. Cari ya, ada nggak di ayat lain bahwa ahli kitab itu juga mendapatkan apresiasi oleh Al-Quran. Oke. Sebelum sana aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Pertama dari Ditaku-Taku ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam Isra, sehat selalu Gus. Nyimak merenung, iya silakan. Baik. Jadi kalau dikasih tahu itu merenung. Jangan karena apa yang aku berikan informasinya berbeda dengan guru-guru ngajimu, dengan ustadz-ustadzmu, dengan kiai-kiaimu, lalu lu tolak. Itu kan goblok. Direnungkan dulu. Ya, baru nanti kamu menentukan lu terima atau lu tolak, itu urusan lu. Gue nggak pernah paksa-paksa. Apa juga untungnya gue paksa lu harus terima ya pemikiran ini. Nggak ada. Ya. Jadi direnungkan dulu, itu yang benar. Seperti apa yang dilakukan Ditaku-Taku. Oke, terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Dan bendera apa ini, Indonesia dan Palestina ya. Berikutnya Mas Koki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir 3 tahun tidak ikut kajian jenengan Gus. Terpesona kajian filsafat di channel lain.
Email saya juga ganti ini, tapi sudah saya subscribe. Yo karepmu, aku nggak maksa-maksa. Kamu mau ikut kajian apa ya terserah. Kamu mau ngaji di sini ya terserah. Mau keluar ya terserah. Enak-enak aja, nggak ada masalah. Jadi gini loh ya. Ketika kalian masih di luar channel ini, itu kalian punya otoritas penuh. Ya. Mau ngaji di sini ya monggo, enggak juga monggo gitu ya. Tetapi ketika kalian sudah masuk ke channel ini ngaji di sini, kamu tidak bebas. Kamu ikut aturan main yang aku terapkan. Apa? Salah satunya ya jangan datang pergi. Karena nanti seperti yang ngamuk-ngamuk tadi itu. Sebentar, ini cahaya matahari mulai mendekat. Ya, jangan ngamuk-ngamuk. Ini dia sudah pergi 3 tahun. Ya, sama seperti orang itu tidak dipaksa masuk Islam. Orang la ikraha fiddin kok. Tapi ketika dia sudah memproklamirkan diri to be Muslim, masuk Islam karena sudah abad ke-7, ya, dia harus tunduk terhadap aturan Islam, nggak bebas lagi. Gitu loh. Ya, ngerti? Ngerti nggak yang aku jelaskan? Ada lokus di mana kamu bebas, ada lokus di mana kamu tidak bebas. Ketika masih di luar Islam, ya sakarepmu. Tapi ketika kamu sudah masuk Islam, nggak boleh sakarepmu. Kamu tunduk terhadap aturan Islam. Begitu juga ketika kamu masih di channel sini, ya sakarepmu. Kamu mau keluar, mau nonton filsafat, mau ini terserah saja. Tapi setelah masuk ke sini, kamu harus ikuti guiding yang aku sampaikan. Oh Pak, jangan datang pergi, nanti jadi masalah. Gitu, ya. Oke, itu untuk Mas Koki ya. Ini kalau nggak salah di Blitar atau di mana gitu. Ya. Kemudian Kang Hermana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak sebelum zuhuran. Salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih. Atur nuhun, salam Isra juga. Terima kasih atas satu merah hatinya ya. Kemudian Kang Usman Kam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nilai sehari kita ini ya. Izin mengikuti kajiannya Tuan Guru. Salam Islam rasional ya. Isra. From Usman Medan. Garis miring Dubai UAE. Sebelumnya. Semoga guru bersama keluarga selalu sehat. Amin. 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 Maulud godang Tuhan menasudi teh. Terima kasih banyak. Atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doanya juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir, salam Isra Tuhan Guru, dan buat semua yang ngaji, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, salam Isra juga untuk semua yang ada di Palu, dan matur numbun nuwun atas 3 merah hatinya. Kemudian Oskis, ini saudara kita Oskis, apa katanya Oskis? Terima kasih banyak atas tanggapannya Gus. Mohon izin menanggapi nggih. Monggo silahkan. Kalau Al-Baqarah ayat 65 itu dapat bermakna secara fisik dalam artian memang ada manusia yang berubah egeneto kera. Kan masih terkait kajiannya dengan kajian kristologi kita. Egeneto kera, menjadi kera. Ya. Seharusnya ada bukti historis terkait manusia yang menjadi kera ini. Ya. Faktanya masih belum ditemukan bukti historis terkait hal ini. Ya. Tetapi kalau dalam hal kelakuan yang bila dalam hal ini kera yang hina, itu dimaknai tidak taat aturan, ini akan sesuai dengan kelakuan mereka yang melanggar ketentuan hari Sabat. Gue agak bingung kasih komentarnya ya, karena harus hati-hati. Ini meliuk dan menikung penjelasannya. Pertama begini, ya. Kalau Al-Baqarah ayat 65 itu dapat bermakna secara fisik dalam artian memang ada manusia yang berubah menjadi kera, seharusnya ada bukti historis, artinya
proof ya, bukti historis ya, terkait manusia yang menjadi kera ini. Ya. Faktanya masih belum ditemukan bukti historis terkait hal ini. Ya, ini tak jelaskan. Aku tidak membantah loh ya. Aku juga tidak menerima. Jadi aku biarkan dulu komentarmu. Cuman harus kamu tahu, kamu garis bawahi. Faktanya masih belum ditemukan bukti historis. Maksudnya manusia dikutuk jadi kera. Ya, masih belum itu apakah bisa dikatakan tidak ada? Sama nggak tidak tahu sama belum tahu? Apakah di sana sudah musim panen ya? Apakah petani-petani di Indonesia Timur sana, di Sulawesi sana, Sulawesi itu lumbung padi loh ya. Apakah sudah panen ya? Terus satu jawab, tidak tahu saya. Belum tahu saya. Sama nggak tidak tahu sama belum tahu? Sama nggak tidak bisa membaca sama belum bisa membaca? Karena aku kan mengikuti kerangka berpikirnya Oskis. Oskis mengatakan faktanya masih belum ditemukan. Ya, belum itu apakah berarti tidak ada? Kan itu terkait timing aja. Karena belum ditemukan fakta, apakah berarti fakta itu tidak ada? Bagaimana nanti kalau faktanya ditemukan? Gitu loh ya. Tapi gue garis bawahi supaya lu juga ngerti semua. Gue tidak menerima dan gue tidak menolak loh ya. Apa pernyataan Oskis. Gue hanya melempar pemikiran, trigger supaya otak kalian tuh bekerja gitu loh. Ya. Jadi gue boleh setuju, boleh tidak setuju. Kita lihat nanti hasil akhirnya gimana. Ini kan masih work in process. Ya, tentang Geneto menjadi kera. Nah, Oskis mengatakan, ya, seharusnya ada bukti historis, tapi Pak sampai saat ini belum ditemukan. Lah gue tanya, belum ditemukan itu kan tidak sama dengan tidak ditemukan. Gitu. Ya, nah bagaimana nanti kalau satu saat ternyata ditemukan, kan berarti sudah ditemukan. Itu ya. Oke, kemudian tetapi kalau dalam hal kelakuan yang bila dalam hal ini kera yang hina itu dimaknai tidak taat aturan, ini akan sesuai dengan kelakuan mereka yang melanggar ketentuan hari Sabat. Ya ini juga gue bilang, gue wait and see dulu. Ya, gue tidak katakan ini salah, juga gue tidak katakan ini benar. Tinggal kita lihat nanti bagaimana puzzle yang kita bangun itu akhirnya seperti apa bangunannya gitu ya. Oke, terima kasih untuk saudara Kristen kita, ini Kristen Tauhid ya, Oskis yang ada di Trenggalek ya. Salam untuk semua saudara-saudaraku di Trenggalek sana ya. Oke, matur nuwun. Sekarang kita ke Pak Lurah kita, Pak Abdul Muluk dari Deli Serdang. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Serdang Jenima Gus. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kalau sakit segera sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini mulai batuk-batuk Pak, karena sekarang lagi musim batuk. Semoga bisa tetap ngaji bareng ya. Kita semua diberikan kesehatan. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam untuk Pak Abdul Muluk. Doa yang sama juga untuk semua keluarga yang ada di Deli Serdang. Dan salam Isra untuk semuanya. Semoga selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Oke, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Deli Serdang. Kita lanjutkan dari Pak Lurah kita di Deli Serdang. Ada Teh Rahani, kumaha Pak Wartosna Teh Damang. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Telat setelah 2 jam. Ini nuju sibuk sakedik Guru. Sibuk naon ya? Sibuk naon? Ngitung duit. Kalau sibuk ngitung duit, ini ada yang siap bantu ya. Oke, terima kasih atur nuhun untuk soleha kita Rahani Junaidi yang ada di Bandung. Kemudian ada Kang Mas Helmi Nasution. Jadi ingat yang nyanyi lagu Dirimu. Siapa yang nyanyi lagu Dirimu? Kenan
Nasution gitu ya. Persis seperti pemikiranku loh Gus. Nabi Musa alaihissalam saja sudah tidak berani meminta lagi ketika mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terkait permintaan menunjukkan wujudnya. Di samping itu setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala hukumnya pasti akan berlaku, apalagi sholat. Sehingga tidak ada satupun manusia dapat melakukan tawar-menawar. Mantap untuk Kang Mas Helmi Nasution. Itulah yang gue maksud kemarin kepada Aki Beben. Ya, ketika dia mengatakan bahwa aku menolak sumber primer dalam Islam. Karena dia tidak tahu. Ada sumber primer absolut, ada sumber primer relatif. Ya. Al-Quran itu sumber primer yang absolut. Sedangkan hadis itu sumber primer yang relatif. Kita boleh setuju, boleh tidak. Karena apa? Karena peristiwa keberadaan hadis ya seperti itu. Dia sekitar 200-an atau 300-an lah ya. Nanti bisa dilihat itu. Tahun kemudian, jadi ada berapa generasi itu? Baru dibukukan. Karena dulu ketika dibukukan, diingatkan, dikhawatirkan tercampur dengan Al-Quran. Supaya terpisah, jangan dibukukan. Baru setelah 200 lah atau 300 tahun kemudian dibukukan, itu ada berapa generasi. Makanya kalau kita lihat hadis itu, mesti kan dia kalau katanya saudara-saudara kita yang suka ngaji itu mangkul. Dari ini ke sini, dari ini ke sini, dari ini ke sini, dari ini ke sini, sampai nanti akhirnya ke Kanjeng Nabi. Masalahnya Kanjeng Nabi bisa kita konfirmasi enggak? Itu yang diajarkan aku oleh guru Al-Quranku, Gus Hendi. Kanjeng Nabi kan sudah nggak ada, nggak bisa kita konfirmasi. Itulah yang menjadikan hadis itu dia sumber primer tapi relatif. Artinya bisa saja satu hadis itu diterima oleh saudara kita yang lain, tapi bisa juga ditolak oleh saudara kita yang lain. Itu biasa. Itulah perlunya adanya mustolah hadis. Ini kalau kalian yang di pondok pesantren tahulah itu. Aku nggak harus jelaskan apa itu mustolah hadis. Karena belajar hadis sendiri ribet. Aku sendiri nggak begitu tidak begitu sabar, jelimet belajar hadis itu. Nanti ada sanad, ada lagi matan. Hadis itu ada sohi, ada maudu, ada macam-macam. Itu yang menjadikan hadis itu relatif. Nggak terus hadis lu telan gitu aja. Nah, hadis yang disampaikan, yang diceritakan oleh Hilmi Nasution ini, hadis itu kalau melihat parameter-parameter standar yang dipakai di pondok-pondok pesantren, tempat-tempat pendidikan kita, itu hadis itu muslim, sahih, gitu loh. Tapi gue tolak. Kenapa? Ya relatif itu. Karena sulit. Logika waras gue sulit. Ada Nabi kok tawar-menawar dari 50 ke 5. Apalagi yang memberi advice itu nabinya dari saudara kita yang Yahudi, yaitu Kanjeng Nabi Musa. Bukan berarti kita tidak menghormati beliau. Semua nabi itu, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa harus kita hormati. Tapi kan aneh aja sih. Kok yang memberi advice kok Kanjeng Nabi Musa? Naik turun seperti orang tawar-menawar beli ikan asin di pasar. Masa Nabi begitu sih? Kan yang nggak mungkin dah. Nabi mengajarkan kita sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Kalau memang 50 ya sampai sekarang 50. Kan Allah kan lebih tahu ini kuatnya berapa ini manusia-manusia karyaku ini. Kan kita ini kan karyanya Allah. Allah lebih tahu kapasitas kita. Ini kalau gue kasih 50 mampus nih nanti. Gue kasih 5 aja dah. Itu logika rasionalis kita yang bekerja. Artinya kita tidak bisa ya hanya berpegang pada sanad saja, karena kita tidak bisa mengkonfirmasi kepada Kanjeng Nabi. Itu kan katanya dari ini ke sini, dari ini ke sini, terus ke Kanjeng Nabi. Bisa nggak kita konfirmasi? Kan tidak bisa.
Ya, jadi hadis yang dikatakan oleh Hilmi itu sahih loh, Muslim itu. Tapi secara rasionalitas gue tolak. Karena Kanjeng Nabi ngajarkan kepada kita sami'na wa ata'na. Tidak mungkin Kanjeng Nabi tidak melakukan apa yang dikatakan untuk kita. Sedangkan Al-Quran melarang apabila kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Begitu, ya. Jadi ini supaya kalian semua tahu ya, jangan gampang memberikan kesimpulan kamu tidak tahu duduk permasalahannya. Hadis itu begitu. Makanya aku bilang kalau kita diskusi tentang mi'raj, pertarungan kita cukup hanya pada konteks hadis. Tidak ada di Al-Quran itu menjelaskan. Kalau surat An-Najm sudah berkali-kali aku bantah. Memangnya ada yang pernah lihat surga? Orang Kanjeng Nabi sendiri mengatakan tidak pernah terlihat oleh mata dan terbetik dalam hati kok. Makanya itu ya, aku bilang ngaji di sini itu pengembangan rasionalitas. Kalau nggak biasa kaget dia. Seperti ini nanti kaget ini. Ada nggak ayat lain dalam Al-Quran menjelaskan bahwa apresiasi itu diberikan oleh Al-Quran kepada ahli kitab? Nanti ada, tapi kalau aku sampaikan, aku akan berhadapan dengan publik dan kalian akan terkaget-kaget. Makanya aku jelaskan dulu apa itu in kuntum, supaya kalian bisa nerima. Ngerti? Ya, oke. Untuk Hilmi Nasution, terima kasih ya. Jadi begitu ya. Jangan hadis terus kamu telan gitu. Otaknya dipakai dulu. Gitu. Ya. Oke. Makanya ya, ada ya dari kelompok tertentu gitulah ya, ngomong sama temanku Pak Paat, karena aku sudah bilang aku banyak teman itu mereka yang usianya sebetulnya pantas menjadi bapakku. Jadi aku banyak berteman dengan orang-orang tua. Meskipun yang muda juga aku punya teman. Tutup lagi, Dok. Nanti bikin masalah nanti. Tutup aja. Ya. Tutup aja pintunya, nanti mau keluar. Tutup. Ya. Lah si Fulan ini ngomong ke Pak Paat. Ya Pak Paat jelas ngomong ke aku lah. Orang sama aku sudah sahabat, sudah karib kok. Pak Paat itu kan dilarang sama si Fulan ini untuk dekat sama aku, untuk bersahabat dengan aku. Alasannya karena aku itu kalau beragama itu diakal saja. Dia alergi dengan cara beragamaku karena aku mengedepankan rasional, sementara dia dogma. Apa yang disampaikan ustadznya, gurunya, kiainya, yaitu dia telan. Ya jelas bubar, nggak pernah ketemu. Makanya dia pesan sama Pak Paat untuk jangan berteman dengan aku, karena aku kalau beragama itu diakal saja. Pak Paat bilang gitu ke aku senyum aja. Ya nggak apa-apa Pak. Ya, sama seperti hadis. Ya. Jangan karena stempel Muslim terus lu telan aja. Memangnya si Muslim ketemu sama Kanjeng Nabi kan enggak. Dan kita nggak bisa mengkonfirmasi pada Kanjeng Nabi. Akhirnya bagaimana? Sumber primer yang absolut itu Al-Quran. Hadis sumber primer yang bersyarat. Gitu loh. Ya. Ada sanad, ada matan, ada logika atau rasionalitas yang harus dipertimbangkan di sana. Oke. Kemudian Kang Sanan Gipari menyimak begitu tayang komen pertama sambil berjemur karena hari mulai kembali dengan suhu 22 sampai 26 derajat Celcius. Suhu ideal ini ya. Oke, atur nuhun Kang, salam Isra semuanya untuk keluarga yang ada di Bandung. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar. Kera itu binatang yang cukup cerdik. Kebanyakan hewan-hewan itu hanya menggunakan kuku, taring, paruh, dan cakar untuk memangsa atau membela diri. Dan kegiatan sehari-hari hewan tersebut. Kera bisa mempergunakan alat-alat sederhana seperti batu, kayu, dan lain-lain untuk membantunya dalam kebutuhan hidup kera tersebut sehari-hari.
Konon sebagian dari orang Israel ini juga cerdik karena pada hari Sabtu ikan-ikan itu banyak keluar. Mereka memangsa perangkap, memasang ya, bukan memangsa, sorry. Mereka memasang perangkap di hari Jumat dan di hari Sabtu mereka tidak melaksanakan tidak melaksanakan Sabat. Kemudian esoknya hari Ahad mereka memanen ikan-ikan itu. Ya, kebenaran cerita itu wallahu a'lam. Ya, baru sempat nyimak dari Kenji Jambi. Memotret monyetnya itu kirodatan itu ya, memotret bedesnya itu ya 90% sudah hampir mendekati lah ya karakter-karakter monyet itu. Tapi nanti akan aku jelaskan karakter yang memang menjadi meeting point-nya dengan kelakuan Bani Israel. Ya, nanti di ujungnya. Tapi ini sudah mendekat ya, sudah 90% mengarah ya. Tuh. Terus berikutnya mereka ya memasang jaring ya di hari Jumat. Terus Sabtu itu mereka bisa tinggalkan kan? Kalau ya jaring lah ya. Kalau orang Jawa bilang wuwu. Wuwu itu perangkap ikan dipasang terus besoknya diambil dilihat gitu ya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka tetap bisa Sabat dan nanti hari Ahadnya mereka tinggal lihat di jalannya itu sudah ada ikan. Yang itu Allah nggak mau, nggak boleh gitu ya. Oke, terima kasih untuk Irfan. Kemudian Kang Rizal Wahyu, hadir kembali ya, Rembang hadir Gus. Gimana? Maybe skripsinya sudah kelar ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Rizal Wahyu dari Rembang. Kemudian Kang Junaidi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Karena yang dimaksud di sini menurut Ayas kelakuannya. Manusia yang kelakuannya seperti kera. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu semua yang ada di Singosari. Kalau pernyataanmu begini itu kamu benar dalam tanda kutip. Ya, karena kamu global ya. Kera yang dimaksud menurut Ayas di sini ada kelakuannya. Iya, itu masih global. Masih nakiroh, belum makrifat. Kelakuannya kan banyak. Kelakuan yang mana? Itu yang akan kita bidik. Sama seperti si Irfan tadi. Dia tidak global, dia langsung mengerucut, dia tidak lagi nakiroh, dia langsung makrifat. Cuman keliru, kurang tepat ya. Kelakuan yang mana? Kalau dia kan kelakuannya yang cerdik itu ya. Bukan itu. Ya. Nanti akan kita jelaskan. Oke. Lurah Tangerang, Pak Ikhwan Tamim, salam Isra, menyimak setelah 12 menit tayang. Oh, mantap. Salam Isra, Pak, untuk semua yang ada di Tangerang. Kemudian, soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya yang diluangkan ya untuk saudara-saudaraku di Surabaya. Aku ucapkan terima kasih. Oke, sudah aku sampaikan semua ya. Sekarang kita ke pelajaran. Kita akan membahas ingguntum. Pertama aku akan jelaskan dahulu sebagai komparasinya dahulu ya. Nanti kamu tidak kaget-kaget. Sudah hampir 1 jam ya, kurang 7 menit. Aku kasih dulu komparasinya surat ketiga ya. Surat ketiga. Ayat yang 110 ya. Kamu buka ya. Quran surat Ali Imran surat 3 nih, ya. Oke, bisa di Android, bisa di
hardcover ya, silahkan. Surat 3 ayat yang 110. Itu juga ada kuntum. Ya. Kuntum. Kalau ini nanti yang akan kita bahas ada ingnya. In kuntum. Nanti ada, kalau kita bicara in, sebetulnya in ya, nanti tulisannya in. Ada lau, ada ing, ada iza. Itu beda-beda. Kalau lau itu tidak mungkin dicapai, tidak mungkin tercapai lau. Kalau iza itu pasti tercapai. Kalau ing itu bisa yes, bisa no, bisa tercapai, bisa tidak. Itu bedanya ya. Nah, kita fokus ke ingnya dulu ya. Nanti karena ayat yang kita bahas itu ada ing kuntum, ya. Ing kuntum, sebentar. In kuntum ya. Di sini ayat 103 itu kuntum ya. Sementara bukan 100, bukan ayat 103 ya. Ini nanti. Justru ini yang fokusnya ini. Ya. Bentar, salah ketik aku. 103 tentang apa? Membantah Al-Qur'an itu loh, ya. Membantah Al-Qur'an. Di surat berapa itu ya? 12:3 ya. 12 sebentar, bukan 12:3. Berapa? Yang begini loh. Bila kamu orang-orang yang benar gitu loh ya. Ini catatanku terhapus dia. Sebenarnya aku lihat dulu. Allah berfirman in kuntum ya. In kuntum. Ini. Al-Baqarah 223 ya. Ya. Tapi sebetulnya kuntumnya ya. Tapi di sini ada ingnya, tapi enaknya gini aja lah. Kuntumnya aja. Kadang-kadang dia pakai ing ya. Kadang-kadang enggak ya, kuntum. Kita mencari makna kuntum itu apa. Surat Al-Baqarah surat 2 ya. Al-Baqarah surat 2 ayatnya 23 ya. Buka anumu ya, Androidmu. Surat 2 23. Nah, ini ya. Kalau di sini ada ing kuntumnya ya, tapi kita fokus ke kuntumnya karena ing itu penjelasannya seperti tadi. Kalau ing itu maybe yes, maybe no. Kalau iza itu tercapai, kalau lau itu jelas tidak mungkin tercapai gitu ya. Sebentar, gue lihat gue apa? Cas dari speakernya sudah mau habis. Tuh, Bapak mau ganti mic dulu tuh, kamu lihat. Ini kamu beresin, Mbak. Mau matiin dulu. Cas, halo, masuk. Ya, itu matiin langsung di cas. Oke, ya. Nah, ini dia pakai ing ya. Awalan ingnya aku hapus ya, karena nanti itu ada bahasan tersendiri tentang ing, tentang lau, tentang iza, itu tersendiri ya. Jadi begini. Wa in kuntum fi roibim mimma nazalna ala abdina fatu bisuratim mim mislihi wat'u syuhada aku min dunillahi in kuntum shodikin. Ya.
nanti kalau bacanya kurang fasih ya kamu cari guru yang fasih bacanya gitulah ya. Jadi nggak usah ribut. Ya. Mau mahrotnya kurang bagus, iya memang bukan kurang bagus, jelek mahrotnya. Nanti kalau kamu mau dengar mahrot yang bagus, cari guru lain ya. Oke. Meskipun gurumu itu yang makrotnya bagus belum tentu mengerti bahwa di sini ada permasalahan terjemahan. Ya. Begini dia terjemahannya. Dan jika kamu meragukan, ya, maksudnya apa? Al-Quran. Ya. Yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. In kuntum sodikin. Tadi yang atas in kuntum fi roibim. In itu bisa yes, bisa no. Kalau lau itu tidak mungkin tercapai. Kalau izza itu pasti tercapai. Itu tentang kajian nanti kalau perlu dibahas ya kita bahas ya. Tapi kita fokus ke kungtumnya saja. Kungtum ini apa sih? Pertanyaan gue sudah benar nggak terjemahannya? Jadi kuntum itu ada keterangan waktu, bukan hanya kamu, gitu loh, ya. Kuntum itu punya keterangan waktu. Kamu bisa telah, bisa dahulu. Begini. Kamu bisa telah, bisa dahulu. Kamu dahulu, kamu telah. Nah, tergantung nanti narasinya seperti apa. Paham? Oh, kurang jelas ini aku bikin gini aja lah. Karena nanti ini jadi permasalahan untuk menentukan siapa yang dimaksud. Di sini kan ada domir, ada kata ganti. Yang dimaksud kamu itu siapa? Ya, kuntum itu artinya bisa ginilah pilihannya. Kamu, tapi bukan kamu saja, telah atau kamu dahulu. Nih, ada keterangan waktu. Apa ini? Tuh kalau bahasa Inggris telah itu apa tuh? Past tense tuh ya. Dia bisa past tense gitu loh. Kalau kita apa ya, fi'il mudhari itu kan akan, ya, berarti dia fi'ilnya mahdi. Jadi tidak hanya telah, tidak hanya kamu. Kalau di sini kan terjemahannya, dan jika kamu meragukan yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kuntum ini cuma diterjemahkan kamu dan kamu. Tidak begitu. Di situ ada keterangan waktunya. Ya. Maka yang benar itu, dan jika kamu telah meragukan, nah begitu. Nanti aku tulis ini ya, supaya ngerti kamu. Sini ya. Dan jika ya kamu, bukan hanya kamu, tapi ada keterangan waktu, telah, nah begini seharusnya, meragukan. Maksudnya apa yang diragukan itu? Yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya.
Al-Qur'an, ya. Apa perintah Gusti Allah? Maka buatlah buatlah satu surah, satu surah semisal dengannya. Semisal dengannya, nya ini kembali ke mana? Domirnya ke ini, ke Al-Quran. Nya ini yang diragukan ini. Mereka kan meragukan, ya. Maka nya ini domirnya itu ke Al-Quran kembalinya. Karena kita kalau keliru memahami domir itu nanti bisa meleset itu pemahamannya, ya. Ya, dengannya dan ajaklah, ya, dan ajaklah, ya, dan ajaklah, ya, penolong-penolongmu, penolongmu, ya, selain Allah, Nah, ini jika kamu telah, ini agak sulit menjelaskannya ini. Kalau tekstualnya begini, jika kamu telah orang-orang yang benar. Jadi harus ada kata jika kamu telah merasa benar, gitu loh betulnya. Nih. Ya, aku jelaskan sedikit, ini waktunya sudah limit. Begini, ya, karena kan ini menciptakan penolakan mereka terhadap Al-Quran. Maka Allah menjawabnya, dan jika kamu telah, jadi dari dulu dia sudah meragukan Al-Quran, telah melakukan Al-Quran, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu telah merasa benar. Artinya itu kamu telah yakin akan kebenaranmu bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah, gitu loh maksudnya. Kamu telah merasa benar. Makanya aku bilang kan, satu bahasa itu tidak bisa pas diterjemahkan ke bahasa yang lain, ya. Contohnya seperti ini. Jadi akhirnya logika kalimat juga yang kita gunakan, ya. Seperti ini. Dan jika kamu telah meragukan, ya, Al-Quran itu maksudnya, maka buatlah satu surat semisal, ya, dengannya ke Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu telah merasa benar, in kuntum sodikin. Gini loh, ya wes, kalau kamu memang sudah yakin bahwa kamu benar, bahwa Al-Quran itu, ya, bisa kamu buat dengan tanpa mengajak Gusti Allah, ajak penolong-penolong yang lain, karena kamu meragukan Al-Quran, kamu telah meragukan Al-Quran, ayo, oke, lakukan. Gitu loh maksudnya. Jadi apabila kamu telah yakin benar, ya, gitu loh maksudnya, ya. Jadi begini, dan jika kamu telah meragukan Al-Quran, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu telah merasa benar. Jadi bukan hanya kamu, kalau terjemahan yang umum itu dia hanya dan jika kamu, ya, dan jika kamu, gitu doang. Keterangan waktunya tidak disebutkan karena itu nanti akan menjadi masalah. Oke, sampai di sini dulu ya kajian kita, ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu yang paling dalam keislamanmu, simpan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga kita semua yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktu ngaji bareng di sini, ya. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.